pemirsa Dunia Kita, kembali lagi berjumpa bersama kami di Dunia Kita, tapi dari dunia masing-masing. Saya Valdia Baraputri dari Washington DC. Dan saya Ariadne Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Apa kabar Val? Masih sehat kan ya? Sehat, tapi ini rasanya sudah seperti berabad-abad ya tinggal di rumah. Di Washington DC ini perintah untuk tetap tinggal di rumah masih sampai akhir bulan nanti. Akhir April ya? Jadi ya, kalau di negara bagian Virginia sendiri bahkan masih belum ketahuan Valdia, karena sekolah pun tutup sampai akhir tahun ajaran, itu berarti sampai bulan Juni. Salah satu yang orang-orang di Amerika ini sedang gencar lakukan, yang bisa dilakukan dari rumah masing-masing dengan skill atau tanpa skill adalah membuat masker. Ya, bagaimana mereka bisa menyulap skill atau keahlian mereka masing-masing menjadi bantuan untuk orang lain di kala pandemi. Pandemi Corona tak pelak lagi berdampak kepada para pengusaha kecil, seperti Ati Dua Lebih, diaspora Indonesia pemilik bisnis Banana Cottage di Petaluma, California. Bisnis clutch atau tas tangan yang diproduksinya mengalami penurunan. Ati pun menyiasatinya dengan membuat produk lain seperti masker. Ternyata order yang diterimanya cukup banyak. Ati lantas memutuskan untuk menyumbangkan masker buatan Banana Cottage ini ke rumah sakit, yaitu St. Joseph Health Petaluma Valley di California dan Olin General Hospital di New York. Saya nggak bisa menarget apa-apa karena ini juga bahannya saya harus belinya harus online. Pokoknya yang penting saya bikin tiap hari sampai bahannya habis gitu aja. Saya jual sebagian, saya donate sebagian, saya kasih ke teman sebagian gitu. Jadi saya nggak akan menghitung gitu, atau saya nggak akan mentarget, saya nggak akan menjanjikan apapun, but you know, I do my best. Tak hanya Ati yang berupaya mengubah kondisi saat pandemi Corona dengan berbagi. Lely Rustianti adalah diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, pemilik bisnis catering Lely's Kitchen. Setiap hari Sabtu, ia membuka rumahnya berjualan aneka makanan dan jajanan pasar. Namun sejak adanya larangan berkumpul lebih dari 10 orang, ia hanya dapat melayani pesanan antar. Karena ada beberapa yang memang strictly nggak mau keluar, mereka mau lauk untuk 1 minggu. Tak hanya melayani pesanan, Lely juga menyisihkan 10% dari hasil penjualannya untuk pandemi Corona di Indonesia sebagai bagian dari pengumpulan dana yang dilakukan Rumpun Wargi Pasundan. Organisasi nirlaba yang berdiri tahun 2002 ini memiliki anggota aktif sekitar 300. Tak hanya di area Washington DC, tapi juga dari berbagai negara bagian lain. Yusi Ahmad, bendahara Rumpun Wargi Pasundan yang juga ikut mengantarkan pesanan makanan buatan ibunya, menekankan beberapa hal yang harus dipatuhi mereka yang ikut menyumbang masakannya. Makanan harus halal, itu yang utama. Bersih juga, delivery-nya juga mungkin kita harus tetap praktekkan social distancing ya. Jadi ya mungkin disimpan di luar, atau kita nelfon makanan sudah di luar, atau dan sistem pembayaran juga sekarang udah gampang ya, bisa langsung transfer ke rekening masing-masing. Dari hasil penjualan minggu pertama terkumpul $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah yang akan disalurkan untuk membeli alat pelindung diri bagi pekerja medis di Jawa Barat. Dari Petaluma, California dan Rockville, Maryland, Naras Pramaswari, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, jadi orang-orang yang punya hewan peliharaan sekarang itu banyak yang harus memberikan hewan peliharaan mereka pada orang lain atau pada penampungan hewan karena mereka tidak bisa atau tidak sanggup mengurus hewan peliharaan mereka. Nah, tapi ada berita yang cukup membuat senang, yaitu hati tenang begitu ya. Walaupun jumlah animals atau hewan peliharaan yang dititipkan ke penampungan bertambah, tapi juga bertambah orang-orang yang mengadopsinya. Kita lihat saja liputannya. Goldie termasuk yang beruntung. Setelah sekian lama tinggal di penampungan, akhirnya ia mendapat rumah permanen dengan orang tuanya, Tom Drescher dan Becky Nolan. Sudah cukup lama Tom dan Becky ingin punya anjing peliharaan. Jadi saat mereka harus bekerja dari rumah akibat pandemi, mereka memutuskan inilah waktu yang tepat. It made a lot of sense to us to adopt a dog now because we realized that we could give Goldie here the time and the attention and the care that she needed.
Anjing pitbull campuran ini berusia hampir 11 tahun, lebih tua daripada umumnya anjing yang biasa diadopsi warga. Goldie juga punya masalah kesehatan, tapi Tom dan Becky tidak gentar. When they told us that like she might have a couple weeks, she might have a couple years, I hope it's the latter because we really love having her here. Dalam waktu singkat, Tom dan Becky belajar banyak tentang Goldie. Goldie is a little bit of a picky eater. In particular, she loves chicken in all its various forms. She's also, again, despite her age and medical conditions, energetic in terms of wanting to play. When we take her out on walks, she's eager to chase squirrels. She walks at a fairly fast pace. Goldie diadopsi dari Humane Rescue Alliance, salah satu organisasi penyelamat hewan terbesar di Washington, D.C. Good boy. Ashley Volm adalah direktur adopsi di 2 cabangnya. We're anticipating that in the coming weeks and months, we're going to see a big increase in intake, whether that's because people are experiencing that financial stress, having to move in with family members or friends, or give up their housing, or if they get sick and can't take care of their animal. Walau tempat-tempat penampungan berupaya maksimal mengantisipasi hal tersebut, Ashley berharap warga tergerak memanfaatkan waktu ini untuk mengadopsi baik permanen maupun sementara. I think right now a lot of people are struggling with anxiety, uncertainty, maybe an adjustment in their routine, workload, working from home. There's a lot to be focused on, and adopting an animal or taking an animal into your home as a foster can provide some relief just in the form of having something positive to focus on. There's a lot of uncertainty about like how our lives look now, and that continues to be true in lots of ways. If you're wondering whether or not it will in fact provide the boost of like enjoyment and entertainment and love in your life, for us it definitely does, and it's definitely worth it. Dari Washington DC, VOA. Nah, nanti dunia kita akan kembali dengan mengajak teman-teman VOA lainnya untuk ngobrol bersama-sama. Betul. Ya, tetap di Dunia Kita. Dunia Kita. Halo Juni. Halo Valdia. Kamu bisa dengar aku? Bisa dengar jelas banget. Bisa. Sekarang kamu posisi di mana? Sekarang aku masih di rumah, di apartemen. Jadi pemirsa, Virginia ini di lokasinya di Virginia. Virginia di negara bagian Virginia dan saya di Washington DC. Kita sapa dulu pemirsa Dunia Kita karena tadi kan ada Aryani Budianto, sekarang saya menyapa teman saya nih, Virginia, yang berada di negara bagian Virginia. Nah, kita udah lama nggak lama nggak meet ups ya? Iya, emang sekarang kalau di negara bagian Virginia sendiri kan ada perintah untuk tetap tinggal di rumah, sama kayaknya sepertinya di Washington DC juga ya. Sama seperti di Washington DC. Dan jadi kalau mau meet ups ya harus virtual begitu. Ngomong-ngomong soal meetup nih, jadi kita kalah loh sama orang-orang yang bahkan latihan balet itu secara virtual. Wow, niat banget ya? Iya. Gimana caranya? Ini dia liputannya. Sejak diam di rumah, pasangan ini punya rutinitas baru. Setelah sarapan ringan, mereka ke ruang tamu dan latihan bersama dengan rekan mereka di San Francisco Ballet Company. Sejak berlakunya shelter in place atau perintah tidak keluar rumah, mereka bertemu online. Ballet company in particular, the people you work with and especially the dancers, they become like family. So at least this offers waking up, turning on your computer and you still get to chat with them and see them a little bit. Sejak San Francisco Ballet Company melakukan streaming, fans di seluruh dunia bisa melihat para penari dalam suasana keseharian mereka. Bahkan, penonton juga bisa ikut menari. People really want to know who the dancers are and you just don't get to know that on stage. So even just this little glimpse into your living room or something where I think you get to see a little bit of who that person is. Kelompok ini bertemu di San Francisco pada awal 1980-an sebagai aktivis di organisasi Nuclear Beauty Parlor. Normally we have a gathering about every other year.
Namun, sejak pembatasan sosial, mereka bertemu setiap minggu. Best of luck to Laura. Thank you. It was a really nice time to hear everybody's take on how they're handling the situation. Dokumenter Fantastic Fungi tadinya akan diluncurkan 26 Maret. Tiketnya sudah ludes di berbagai teater. We pivoted when we heard about this pandemic because people could no longer come to the theater, and we really wanted to continue this feeling of connection. Solusinya adalah peluncuran virtual. Orang bisa nonton dari rumah dan ikut berdiskusi secara langsung. We have very good evidence that these polypore mushrooms support immunity. It was amazing. Probably got 20,000 attendees and participation from 101 countries. Apa yang bisa dipelajari dari fungi pada saat ini? Well, the communities survive better than individuals. Dan di masa pandemi, teknologi telah membantu banyak komunitas untuk bertahan. Dari San Francisco, California, VOA. Thank you. Nah, pemirsa Dunia Kita kembali lagi bersama saya dan Virginia yang akan tetap tinggal di rumah sampai bulan Juni. Tapi kamu masih sempat olahraga, masih sempat melakukan hobi-hobi yang lain? Masih lari pagi. Jadi saya menghindari lari di sore hari. Saya nggak mau ketemu banyak orang dan beresiko terpapar virus corona. Nah, kita harus social distancing ya. Nah, ngomong-ngomong soal social distancing dan bagaimana tetap melakukan hobi atau kesenangan setiap hari, ini ada sekelompok diaspora yang tetap melakukan kegiatan mereka, termasuk bermain musik dan berlatih gamelan bahkan, dan berlatih kesenian-kesenian yang lainnya. Kita tonton aja liputannya. Seperti apa ya? Dari latihan menari, bermusik hingga kompetisi kebaya, diaspora Indonesia penggiat seni di Amerika ini tak berhenti berkarya saat pandemi corona mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah. Maka lahirlah ide Selasa Berkebaya, kompetisi berkebaya untuk mengalihkan rasa jenuh tinggal di rumah berhari-hari. Seperti dijelaskan salah satu penggagasnya, Trisia Sumarianto. Lalu kita pikir bagaimana ya untuk mengalihkan rasa takut ini jadi sesuatu yang jadi lebih gembira gitu. Kemudian saya pikir, oh kenapa kita nggak kumpul sama-sama ngobrol-ngobrol, karena kita lihat semua orang lagi pada Zoom kan. Tapi let's do something sambil Zoom. Ide ini disambut sekitar 20 diaspora dari berbagai kota di Amerika, termasuk sejumlah pria. Tak semuanya berkebaya, ada yang mengenakan baju bodo, ulos, dan batik Papua. Jadi ada baiknya ada acara-acara ini untuk menyemarakkan hal-hal yang positif di sosial media. Apalagi misi dari acara ini adalah mempromosikan budaya Indonesia melalui busana. Pemenangnya adalah Dian Wibowo, pemilik Indo Butik di Leesburg, Virginia, yang menjual baju batik dan kebaya. Ia memilih kebaya Jawa Wong Deso untuk dikenakan pada kompetisi itu. Ulung Tanoto, musisi di Washington DC, juga mengalihkan berbagai kegiatan bermusiknya melalui video dan pertemuan online. Terus terang, susah. Kalau video itu kan backward ya, kebalik gitu. Jadi yang kadang-kadang yang atas yang bawah itu jadi bingung gitu. Kalau musik itu kan delay ya. Kalau ada delay sedikit aja itu nggak enak. Nah terus juga susah kan, misalnya mau ini loh pencetnya yang di sini, gitu susah ngajarinnya. Kalau misalnya live kan anaknya bisa lihat gitu. Tantangan yang dihadapi Ulung mengajar musik online juga dialami Amalia Suryani, pelatih dan pemilik sanggar tari Saung Budaya di New York saat melatih tari. 2 kali seminggu, Amalia memberi pelatihan untuk anggotanya agar dapat terus mempersiapkan pertunjukan-pertunjukan yang telah disepakati sebelumnya. Alasannya satu, agar setiap anggota tetap berkomunikasi satu sama lainnya. Kedua, untuk mengisi waktu selama berdiam diri di rumah. Ketiga, mereka bisa bergerak, beraktivitas, berolahraga bersama. Dari New York dan Washington DC, tim VOA. Terima kasih banyak ya sekali lagi Ginny, tetap sehat. Oke, bye Ginny. Nah pemirsa, itu tadi Virginia Gunawan dari negara bagian Virginia. Tapi kita akan kembali lagi di Dunia Kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita setelah yang satu ini.
Anda masih menyaksikan Dunia Kita dari VOA dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, rekan satu produser dan juga sesama reporter di VOA. Halo Supri. Halo Ana, bagaimana kabarnya? Hey. Masih betah dari rumah, kerja dari rumah? Baik, ya dibetah-betahin, tapi beruntung kita bisa bekerja dari rumah. Nah, Supriyono ini walaupun saya dan Supri sama-sama tinggal di negara bagian Virginia, tapi Supri lebih dekat dengan Washington DC ya. Biasanya kan di situ banyak sekali pertokoan atau restoran. Sekarang kondisinya bagaimana? Untuk toko-toko yang menyediakan atau supermarket yang menyediakan kebutuhan utama atau sembako, itu masih buka ya. Nah ini saya curious bagaimana dengan orang-orang yang punya bisnis kecil, UMKM. Stimulus memang sudah dikucurkan, cuman untuk prosesnya untuk mendapatkannya juga harus melalui proses yang bagi sebagian orang mungkin cukup rumit ya. Ya, dan ini juga tentunya dialami oleh sejumlah pengusaha diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat dan berikut kisah mereka. Stimulus $2 triliun yang digelontorkan Senat Amerika Serikat mulai disalurkan. Selain bantuan tunai langsung ke individu dan keluarga, usaha kecil dan menengah juga bisa meminta suntikan dana untuk menghadapi dampak ekonomi virus corona. The first half of the year to be lousy. We're expecting close to a 13% drop in GDP for the second quarter that's annualized. Of course, that really depends on that stimulus that's coming from Uncle Sam, how fast they can get it out and how effective it will be. And that's still a big question. Dana sebesar $376 miliar Amerika dianggarkan untuk membantu UKM yang ditawarkan dalam beberapa paket stimulus. Misalnya, perusahaan bisa mengajukan pinjaman hingga 2,5 kali gaji total karyawan atau pinjaman hingga $10 juta Amerika tergantung mana yang lebih kecil jumlahnya. Bunga pinjaman semua paket stimulus wabah corona dibatasi hingga 4%. Bagi para pelaku bisnis, dampak wabah virus corona tidak pernah terbayangkan, termasuk bisnis yang dikelola diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Vivek Cafe dengan 2 coffee harus tutup sementara mengikuti perintah tetap tinggal di rumah bagi warga Washington DC. Terus jam-jam di mana kita biasanya peak hours itu juga pelanggan yang biasa datang regulars mereka tidak datang. 16 Maret itu salesnya sangat menyedihkan. Sementara Sony Setiantoko yang biasanya menjajakan sate menggunakan food truck terpaksa memarkirkan 3 truknya. Mayoritas bisnis saya itu bergantung dari orang-orang kantoran yang makan siang. Dan sekarang di Washington DC itu di mana tempat saya mangkal dan tutup kantor-kantor. Ya bagi saya tidak ada income. Keduanya sedang mengajukan permohonan stimulus ke bank yang terdaftar sebagai pemberi kredit bagi usaha kecil menengah. Dan uang 10.000 itu bisa, kalau saya sendiri saya akan gunakan untuk membayar sewa gedung dan membayar karyawan. Persyaratannya tidak terlalu sulit, sama juga kita harus proof bahwa the losses itu adalah lebih dari 25%. Dan kita juga harus masukin lagi our forecast for March and April revenue. Aku senang juga prosesnya semuanya online. Belum sepekan sejak paket stimulus untuk UKM ditawarkan, sedikitnya 117.000 perusahaan sudah mendaftar dengan total angka pinjaman hingga $32,6 miliar Amerika Serikat atau sekitar 10% dari total stimulus. Jika tren ini bertahan, diperkirakan anggaran untuk UKM ini akan habis di awal bulan Juni. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Sekarang ini kan social distancing ya atau pembatasan sosial susah dong ya bagi para musisi untuk bisa manggung atau bisa unjuk gigi lagi. Tentunya, jadi banyak konser-konser yang harus dibatalkan. Tapi ada alternatifnya ya Supri ya. Ada, jadi para musisi nggak kehabisan ide ini. Kalau yang mau kreatif dan masih mengunjungi penggemar, bisa aja main di belakang rumah misalnya. Musik tetap harus jalan terus, kehidupan harus jalan terus. Berkesenian juga harus jalan supaya tidak bertambah stres karena di rumah terus gitu ya. Akhir-akhir ini pekarangan rumah pun menjadi tempat konser, bahkan musik klasik sekalipun. Setelah Pemkot Washington dan negara bagian sekitarnya menetapkan larangan berkumpul dan anjuran berdiam di rumah, sejumlah musisi mengadakan konser baik online maupun di luar rumah seperti yang dilakukan Milo Trio. Warga masih bisa menikmati musik secara langsung dengan jarak yang aman. Musisi pun tetap menjaga jarak.
I thought it was absolutely wonderful. I loved the selection of music, and just being here with the musicians who are performing just made me feel a whole lot better. I thought the music was really sweet and happy. This is quite an opportunity to, on a weather like this, and our kids' teachers playing here, so wonderful to let them watch her and get inspired. Respons terhadap dua konser mereka sangat baik. We've tried to figure out some way that we could see each other, bring music to the community, and kind of satiate both of those needs. We really enjoy sharing that music with the people around us in our community, and these outdoor porch, socially distant concerts have been a great way to help build that community and help people remember that we're all still here and we're all still doing art. In the neighborhood, I feel like a celebrity. Everybody stops me and says, "Oh, we loved your music." And I thought, wow. You know, as a musician, you think most of your life no one cares. Now they care. Take my hand. Musisi lain juga melakukan hal serupa seperti Bill Crandall yang bermain gitar di garasi dan streaming online di media sosial. Juga Frederick Yonet yang bermain harmonika jazz secara online dan dari balik jendela studio dadakannya. Di masa serba tidak pasti seperti sekarang, ada satu hal yang pasti. Di mana ada musik mengalun, di situ pasti akan ada yang mendengarkan. Dari Washington DC, VOA. Tidak terasa pemirsa, sudah setengah jam kami menemani Anda dalam dunia kita dari rumah masing-masing. Dan kalau Anda ingin melihat program dunia kita dan juga program-program VOA yang lain, Anda bisa melihat ke voaindonesia.com atau di YouTube dengan channel VOA Indonesia. Di Instagram dengan akun @voaindonesia, di Twitter dengan akun @voa-dunia-kita, dan juga di Facebook jangan lupa like dengan kata kunci VOA Dunia Kita. Dari negara bagian Virginia, saya Aryatna Budianto. Dan saya Supriyono. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan mari sama-sama kita menjaga kesehatan dan saling menjaga supaya pandemi ini tidak berlanjut. Betul. Dadah.